Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih di mata kuliah Etika dan Filsafat. Hari ini gue pengen ngebahas tentang konflik supporter dalam pola pemikirannya Pierre Bourdieu. Nah, kira-kira ini adalah salah satu bagaimana sebuah pemikiran tokoh-tokoh yang gue minta ke teman-teman mahasiswa untuk mengerjakannya ini. Ini adalah satu contohnya, biar nanti nggak nanya lagi gimana cara prosesnya ya. Perhatikan, kalau misalnya nggak tahu nanti bisa nanya di grupnya ya. Nah, ini adalah berbicara tentang bagaimana siapa sih Bourdieu. Itu adalah salah satu, dia orang Prancis. Dia punya banyak pemikiran mengenai kurang lebih sama seperti Karl Marx ya. Nah guys, ini kita lihat nih, salah satu contohnya adalah gue pengen mengulas permasalahannya ya. Yang pertama adalah berbicara tentang karena ini pemikirannya Bourdieu, tapi nanti akan gue kaitkan berbicara tentang konflik sepak bola ya. Supporter sepak bola berbicara di ranahnya media sosial Instagram. Jadi ini latar belakangnya, begitu fenomenalnya olahraga sepak bola Indonesia menjadi tontonan yang sangat menghibur masyarakat dunia bahkan Indonesia. Bagi kaum laki-laki, mendukung sepak bola ibarat agama kedua. Nah, itu adalah salah satu orang yang udah fanatik sama sepak bola, udah pasti dia tuh gila sama yang namanya sepak bola ya. Bahkan sepak bola itu dianggap sebagai agama kedua mereka. Selain itu, gue pengen mengulas nih sedikit bahwa yang namanya di Indonesia ada 18 klub sepak bola Liga Indonesia yang mewakili beberapa daerah ya. Kira-kira klub lu yang mana nih? Nah, di sini ada beberapa, ada Bali United, Tira Persikabo, Arema Malang, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Persipura Jayapura, PSS Sleman, dan juga PSS Semarang. Ternyata masing-masing klub sepak bola Indonesia itu mereka punya yang namanya supporter. Saking supporter gilanya sama sepak bola, dia punya supporter yang namanya supporter fanatik. Nah, ini yang berbahaya ya. Saking fanatiknya itu sampai bahwa klub lain itu adalah klub dia lah yang terbaik. Nah, ini ada beberapa nama-nama supporter di Indonesia ya. Persija Jakarta biasanya punya supporter julukan namanya The Jackmania. Persib Bandung ada Bobotoh atau Viking. Persebaya Surabaya Bonek. Arema Malang Aremania. PSM Makassar The Matchmen. Bali United Sameton Dewatan. Ya, kira-kira klub kebanggaan lo yang mana nih? Ya, gue yakin pasti ada di sini ya. Kalau nggak Persija Jakarta, pasti lo punya Persib Bandung. Atau lo orang pendukungnya Persebaya Surabaya. Sementara itu dalam kaitannya bahwa di slide berikutnya bahwa yang disebut ada yang namanya fanatisme supporter ya. Jadi tadi gue bilang gue akan mengulas berbicara tentang jangan terlalu fanatisme karena akan mempengaruhi ke konflik tersebut. Nah, salah satu konflik yang terjadi adalah Persija Jakarta dengan Persib Bandung. Dia berkonflik mulai tahun 2000. Bagaimana konflik itu dimulai dari percikan kecil. Jadi lama-lama menjadi suatu fenomena konflik yang sangat besar. Di slide berikutnya juga dijelaskan konflik supporter Persija sekarang ini mulai bergeser. Gesernya ke arah ranah media sosial Instagram. Kalau kita lihat konflik yang terjadi antara Persija Jakarta dan juga Persib Bandung dipicu oleh yang namanya second supporter atau yang disebut dengan Instagram akun resmi dari Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Mereka punya yang namanya akun-akun di luar itu yang disebut dengan meme ya, meme atau gitu ya, meme yang akhirnya menyindir satu sama klub, akhirnya terjadi konflik. Oleh karena itu, tadi yang gue bilangin, ada yang namanya second akun Instagram yang akhirnya menciptakan sebuah konflik. Nah, ini adalah konflik supporter Persija dan Persib disebutkan munculnya second Instagram seperti akun meme komik Persija dan akun meme Persib Bandung. Kedua akun tersebut membuat meme di feed Instagram yang menyindir klub Persija dan Persib yang berakhir konflik di kolom komentar. Ya, biasanya mereka ributnya di kolom komentar yang akhirnya berujung pada konflik di dunia nyata ya. Diawalin dari dunia maya terjadi di dunia nyata. Kalau kita ngelihat data di sini ya, di slide berikutnya bahwa ini data kalau nggak salah 6 bulan yang lalu gue ambil. Jadi ini ada jumlah followernya bahwa media sosial Persija memiliki 2,6 juta pengikut dengan 4.504 postingan. Begitu juga dengan Instagram Persib Official, dia ini memiliki pengikut kurang lebih jumlahnya ada 4,2 juta dengan postingan
7.498. Jadi lebih aktif nih ya. Akun Instagramnya Persib Official ini lebih aktif daripada akun Instagramnya Persija Jakarta. Nah, lebih banyak, jadi pengikutnya pun luar biasa, 2 kali lipat dari Persija. Nah, dari permasalahan yang terjadi, maka ini kita masukkan dalam konsep pemikiran Borju ya. Tadi Instagram itu masuk dalam kategori komunikasi, dia media baru, maka tadi dalam konteks filsafatnya gue pengen masukin konsep pemikiran Borju. Borju itu ada yang namanya habitus dan ranah. Habitus itu adalah pengalaman sosial yang mengambil orientasi budaya dan kompetensi dengan melalui meniru lingkungannya, ya. Sedangkan ranah merupakan arena kekuatan yang di dalamnya terdapat upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya berupa modal atau yang berupa uang untuk memperoleh akses yang dekat dengan kekuasaan. Ini adalah contoh pemikirannya si konsep pemikiran Borju, tapi masih banyak dalam konteks seperti itu. Selain itu juga pandangan Borju berpendapat bahwa yang dilakukan admin sosial Instagram merupakan konsep yang disebut dengan aktor sosial. Ini pemikirannya dia kayak gitu ya. Aktor sosial menurut Borju merupakan agen-agen aktif yang tidak secara buta memproduksi budaya, cara berperilaku membentuk sebuah habitus. Nah, habitus itu artinya itu adalah kebiasaan ya. Kebiasaan yang ditiru dari sebelumnya. Nah, ini adalah tadi gue bilang. Jadi lo cari contoh yang bentuk dalam konteks komunikasi, kaitkan dengan tokohnya siapa. Nah, ini contohnya berbicara tentang Instagram, gue kaitkan dengan berbicara tentang pemikiran Borju. Ada modal tadi, ya. Modal ini adalah pemikiran Borju untuk memetakan hubungan kekuasaan dengan masyarakat. Kalau gue lihat, kasih contoh ya, ada seorang admin media Instagram atau yang disebut dengan aktor sosial harus memiliki keempat modal tersebut agar bisa bertarung di arena sosial Instagram. Ya, modalnya itu banyak ya, bukan hanya modal uang, tetapi juga modal yang berbicara tentang pengalamannya. Biasanya orang yang sudah, kalau gue tanya gitu, orang yang sudah terbiasa dengan hal menjadi admin media sosial, dia harus kuat mental dibully, mereka membuli, itu udah hal yang biasa. Jadi kalau mental lo nggak kuat, jangan menjadi admin media sosial yang berbicara tentang sebuah konflik. Selain modal, pemikirannya si Borju juga, dia mempunyai yang namanya praktik. Apa itu praktik? Praktik ini adalah pertempuran, gitu ya. Pertempuran, bukan perang, ya. Pertemuan antara habitus dengan modal. Tadi habitus apa? Habitus itu dia kebiasaan melihat dari sebelumnya, ya. Karena dia punya kebiasaan gitu ya, akhirnya dia mempunyai modal. Modalnya bisa dicari. Dalam konteks biasanya kalau misalnya followersnya sudah banyak, udah pasti yang dilakukan adalah dia mendapatkan keuntungan dari pengiklan, ya. Ada orang yang endorse terhadap dia. Dalam konteks praktik ada 2, ilusio dan doxa. Ini cara pemikirannya si Pierre Borju dalam konteks konflik yang terjadi media sosial antara pendukung Persija dengan pendukung Persib Bandung. Sementara itu, selain yang berikutnya ada yang namanya pemikirannya dia berbicara tentang sebuah kelas, ya. Kelas itu diartikan sebagai kumpulan agen atau aktor yang menduduki posisi-posisi serupa dan ditempatkan di mana nih, ya kan? Ada WA. Ya, nah ditempatkan di dalam hal serupa. Biasanya konsep kelas erat kaitannya dengan konsep modal. Itu salah satu bentuknya ya. Contohnya adalah tadi para pelaku konflik di media sosial itu adalah umur muda 17 sampai 18. Ya, itu adalah salah satu pemikirannya. Jadi ingat, jadi nanti teman-teman mahasiswa harus membuat yang namanya cari kasusnya dulu, habis itu kaitkan dengan tokoh-tokoh dalam filsafat ilmu komunikasi yang udah dipelajari. Ini adalah contohnya, ya. Gue berbicara tentang konflik supporter Persija di media sosial Instagram, dikaitkan dengan pemikirannya Pierre Borju, ya. Bukunya kemarin udah gue share, bisa kalian beli, bisa di-download. Mungkin itu aja. Terima kasih, selamat siang, jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.